تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, saya wasiatkan diri saya dan jamaah sekalian untuk agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan hanya sekedar tulisan lisan, tapi sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sekalian, ahibbati fillah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari seorang sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk hijrah ke kota Madinah, tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah bersama para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai masyarakat penduduk kota Madinah tatkala itu. Mereka memiliki perayaan 2 hari yal'abuna fihima, yang mana masyarakat penduduk kota Madinah tatkala itu mereka selalu merayakannya. Mereka bergembira, makan-makan, senang-senang. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat penduduk kota Madinah tatkala itu, Nabi pun bertanya kepada mereka, ma hadzanil yauman,
Hari apa ini? Apa yang kalian lakukan? Perayaan apa yang kalian lakukan ini? Hari apa ini? Kemudian apa kata penduduk kota Madinah? Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Rasulullah, kami bersenang-senang pada 2 hari ini semenjak masa jahiliyah. Jadi hari ini merupakan kebiasaan mereka, di mana mereka menjadikan hari itu merupakan hari raya, perayaan besar, mereka berbahagia, berbangga-bangga, bersenang-senang pada hari tersebut semenjak masa jahiliyah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Innallaha qad abdalakum bihima. Ketahuilah, wahai penduduk kota Madinah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada kalian kedua perayaan tersebut dengan hari yang lebih baik, yang lebih istimewa. Bukan berarti kedua hari raya tersebut memiliki kebaikan. Allah gantikan 2 hari tersebut dengan hari yang lebih istimewa, yang lebih mulia, yang lebih baik. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ahibbati fillah. Apa 2 hari yang dirayakan oleh penduduk kota Madinah tatkala itu? Tatkala kita membuka buku-buku hadis, tatkala kita membaca sarah ulama, penjelasan para ulama terkait hadis tersebut, mereka semua mengatakan bahwasanya 2 hari tersebut adalah perayaan hari raya Nairuz dan Mihrajan. Apa itu hari Nairuz dan apa itu hari Mihrajan? Dikatakan oleh para ulama, dan Nairuz adalah awwalu yaumin fi sanah, hari pertama setiap tahunnya, tahun Masehi. Jadi ternyata penduduk kota Madinah tatkala itu mereka merayakan tahun baru. Merayakan tahun baru. Tatkala Nabi SAW melihat keadaan yang mereka lakukan, mereka pun melarang mereka. Nabi pun melarang mereka. Tatkala Nabi mengetahui bahwasanya perayaan itu merupakan perayaan orang-orang kufar, inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama di zaman sekarang ini, di seluruh dunia. Mereka merayakan tahun baru. Kebanyakan mereka mungkin hanya ikut-ikutan. Dia tidak mengetahui sejarah. Dia tidak mau melihat, mempelajari siapakah yang pertama kali merayakan hari raya tersebut. Apa dasar mereka merayakan hari tersebut? Tentu di sana ada dasar sehingga mereka pun merayakan hari tersebut. Ahibbati fillah, perlu diketahui bahwasanya perayaan Nairuz dan Mihrajan, yaitu 6 bulan setelahnya, perayaan ini adalah perayaan yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang Romawi. Jadi kita tahu penanggalan Masehi itu yang pertama kali membuatnya itu adalah Kaisar Romawi. Julius pada tahun 47 sebelum Masehi. Kemudian penanggalan Masehi ini disempurnakan dan diperbaiki, dikembangkan selanjutnya oleh Paus Gregorius pada tahun 1582 Masehi. Kemudian kalender ini pun berlaku di seluruh kebanyakan dunia menggunakannya. Jadi
Tahun Masehi ini dilihat dari perjalanan perputaran matahari. Orang-orang Romawi memiliki keyakinan bahwasanya kenapa mereka merayakan hari Nairuz, karena semua ketahuilah jamaah bahwasanya setiap perayaan dan setiap hari raya itu pasti didasari oleh ideologi, didasari oleh keyakinan, akidah, didasari oleh kepercayaan. Orang-orang Romawi, kenapa mereka merayakan hari Nairuz? Dan apa itu hari Nairuz? Jadi hari Nairuz itu adalah setiap awal tahun. Mereka meyakini bahwasanya mereka memiliki dewa yang bernama Janus. Dewa Janus. Dewa Janus, jadi yang dimaksud dengan Dewa Janus itu adalah dewa penjaga pintu. Makanya mereka mengatakan the God of Gate, dewa penjaga pintu, dewa permulaan. Sehingga mereka menjadikan awal bulan mereka itu adalah bulan Januari. Kenapa bulan Januari itu diambil dari nama dewa mereka, yaitu Dewa Janus, dewa permulaan. Sehingga mereka menjadikan awal tahun di setiap tahunnya itu adalah tanggal 1 Januari. Apa tujuannya? Mengagungkan dewa mereka. Mengagungkan dewa mereka, yaitu Dewa Janus, dewa permulaan, dewa penjaga pintu. Yang mana mereka meyakini Dewa Janus ini memiliki dua wajah. Wajah yang menghadap ke depan artinya melihat, menatap masa depan, dan wajah yang menghadap ke belakang artinya melihat dan menatap masa lalu. Dewa pembukaan, dewa permulaan. Sehingga mereka pun merayakan, menjadikan setiap awal tahun adalah 1 Januari. Dan mereka merayakan hari tersebut untuk mengagungkan dewa mereka, yaitu Dewa Janus. Ahibbati fillah. Lalu kaum muslimin, kenapa kita ikut-ikutan perayaan orang-orang kufar? Bahkan Nabi SAW melarang kaum muslimin penduduk kota Madinah tatkala itu. Tatkala mereka merayakan tahun baru, Nabi pun langsung melarang mereka. Bahkan Nabi mengatakan Allah telah menggantikan 2 hari tersebut dengan hari raya yang lebih istimewa, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah 2 hari raya kaum muslimin. Tidak selayaknya orang muslim melakukan perayaan-perayaan orang kufar. Mengikuti perayaan mereka berarti kita loyal. Ini adalah bentuk loyalitas, menampakkan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kekasih, aulia, teman dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum aulia." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuhmu itu aulia, kekasih, teman. Tulquna ilaihim bil mawaddah, sehingga kamu menyampaikan kepada mereka berita-berita rahasia,
Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka telah ingkar, mereka telah kufur kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Ahibbati fillah, tidak layak seorang muslim merayakan tahun baru, karena Nabi SAW telah melarangnya. Bahkan turut merayakan tahun baru sama seperti kita meniru kebiasaan mereka. Perlu diketahui ahibati fillah, masyarakat penduduk kota Madinah tatkala itu tidak melakukan ritual-ritual keagamaan orang-orang Romawi, Majusi tatkala itu. Yang mereka lakukan hanya bergembira, menjadikan hari tersebut hari kegembiraan, hari bersenang-senang. Itu saja Nabi larang tatkala Nabi mengetahui bahwasanya itu adalah perayaan orang-orang kafir. Nabi pun melarangnya. Tatkala seseorang ikut merayakannya, berarti dia meniru kebiasaan mereka. Nabi SAW telah melarang kita untuk meniru kebiasaan orang-orang jelek, termasuk orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka akan menjadi golongan mereka. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, "Man bana fi biladil a'ajim." Siapa saja yang membangun negeri-negeri kafir atau melewati negeri kafir, wa sana'a nairuzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim. Kata Abdullah bin Amr bin As, kemudian mereka meramaikan hari raya Nairuz, perayaan Mihrajan, yaitu perayaan tahun baru, serta meniru mereka hatta yamut, sampai dia mati. Setiap tahunnya dia selalu merayakan tahun baru. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Kata Abdullah bin Amr bin As, ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Kemudian ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ijtanibu a'da Allahi fi 'idihim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, jauhilah oleh kalian orang-orang kafir pada hari perayaan-perayaan mereka. Fa inna sukhta tanzilu alaihim. Dikhawatirkan murka Allah turun pada malam hari tersebut. Dikhawatirkan murka Allah turun pada malam tahun baru tersebut. Ahibati fillah, Allah menceritakan tentang ibadur rahman, keadaan hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, la yashhaduna az-zur, tidak menyaksikan kepalsuan, wa idza marru bil lagwi marru kirama, yang tatkala apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, yang tidak ada faedahnya, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Para ulama ahli tafsir tatkala menafsirkan ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, Abul Aliyah, Tawus, Muhammad Ibnu Sirin, Dhahhak, Rabi' Ibnu Anas, dan ulama ahli tafsir yang lainnya, mereka mengatakan az-zur di dalam ayat ini, alladzina la yashhaduna az-zur, yang tidak menyaksikan az-zur, kata mereka bahwasanya yang dimaksud dengan az-zur a'yadul musyrikin,
Yang dimaksud dengan zur ini adalah perayaan kaum musyrikin. Artinya mereka tidak menghadiri dan tidak merayakan perayaan kaum musyrikin. Ini ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak selayaknya orang Islam ikut-ikutan di dalam merayakan perayaan-perayaan kaum musyrikin. Dan di antara perayaan yang mungkin sebentar lagi akan dilakukan, bahkan banyak dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu perayaan malam tahun baru. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Tatkala kita sudah mengetahui bahwasanya perayaan tersebut tujuan utama dan siapa yang melakukan pertama kali itu adalah orang-orang Romawi dan tujuannya adalah untuk mengagungkan dewa mereka. Artinya di sini adalah bentuk pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dikhawatirkan murka Allah turun kepada kita tatkala kita ikut serta di dalam merayakan hal tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW melarang penduduk kota Madinah tatkala beliau mengetahui bahwasanya perayaan itu adalah perayaan orang-orang kufar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibbati fillah, di samping itu bentuk perayaan tahun baru yang dilakukan oleh masyarakat, di samping memiliki di atas dasar keyakinan ideologi kemusyrikan, bahkan tidak kita pungkiri bahwasanya perayaan-perayaan tersebut banyak dihiasi dengan berbagai macam kemungkaran dan juga kemaksiatan, baik dari yang kemaksiatan yang kecil sampai kemaksiatan yang besar, semua ada pada hari tersebut. Tidak layak seorang muslim melakukannya. Kita bisa mengetahui dari data yang kita dapatkan, setiap perayaan tahun baru perzinaan merajalela. Kondom habis terjual. Mempersiapkan diri untuk apa? Malam perzinaan. Kemudian mabuk-mabukan. Kemudian pencurian. Kemudian bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita sebutkan. Musik, konser musik, campur baur, ikhtilat laki perempuan, dan berbagai macam bentuk kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi pada malam tersebut. Ini dasar yang sangat kuat bahwasanya perayaan-perayaan ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka tidak selayaknya seorang muslim merayakan hari tersebut. Jangan sampai malam tahun baru kita jadikan malam tersebut sebagai malam spesial. Tidak. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang kafir yang mana Nabi telah melarangnya. Bahkan seorang muslim seharusnya yang mereka lakukan adalah mereka berintrospeksi diri, muhasabah, melihat dirinya bahwasanya setiap bertambahnya tahun maka umurnya semakin berkurang. Maka selayaknya seorang muslim itu menangis, menyesali apa yang dilakukan. Setiap bertambahnya umur, sedikit amal yang kita lakukan. Setiap bertambahnya umur, banyak kemaksiatan yang kita lakukan.
setiap bertambahnya tahun kedekatan kita kepada Allah semakin jauh. Jadi ahibbati fillah, selayaknya seorang muslim berintrospeksi diri, muhasabah, memperhatikan dirinya, bahwasanya dengan bertambahnya tahun maka disitulah kita untuk berusaha memperbaiki diri, bukan merayakan ikut serta perayaan, mengikuti dan menggunakan atribut-atribut yang selalu digunakan oleh orang-orang kufar. Jadi ahibbati fillah, sekali lagi jangan sampai kita ikut-ikutan di dalam merayakan tahun baru tersebut. Karena kita semua telah mengetahui sejarahnya. Jadi jangan sampai kita menjadikan malam tersebut malam spesial. Sebab Nabi SAW juga telah melarangnya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disinilah pentingnya kita untuk saling menasehati tatkala kita melihat saudara-saudara kita merayakannya. Jelaskan kepada mereka bahwasanya perayaan ini termasuk bentuk perayaan yang dilarang oleh Nabi, bahkan perayaan ini bukanlah perayaan dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perayaan ini merupakan perayaan bentuk kesyirikan yang perlu kita jauhkan. Jangan sampai kita ikut serta merayakan sebagaimana dilakukan oleh orang kufar. Kemudian ahibbati fillah, kita sekarang berada di hari Jumat, hari raya kaum muslimin. Maka selayaknya seorang muslim untuk selalu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina wa wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina wa wulata umuril muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma a'idhum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.